Sudah ready? Sudah belum untuk rekan-rekan media? Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi untuk hari ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan akan rilis terkait dengan pengungkapan jaringan peredaran narkoba dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu ini. Dalam kurun waktu 2 minggu ini itu total keseluruhan ada 22 perkara, 22 LP dengan total tersangka 25 orang. Kemudian untuk barang bukti yang bisa diamankan, total barang bukti yang diamankan sebanyak ganja atau narkotika tanaman sebanyak 37,3514 kg, sabu 148,61 gram, dan sintetis 55,79 gram. Para pelaku tersangka ini diamankan di beberapa lokasi di seputaran wilayah Jakarta dan Banten. Untuk terkait jaringan atau peredaran narkotika terutama ganja ini dari arah Sumatera untuk peredaran di wilayah Jakarta dan Banten. Kemudian untuk modus yang digunakan oleh para pelaku yaitu menjual, membeli, menerima sebagai perantara, menyerahkan serta menguasai narkotika golongan 1 baik jenis tanaman maupun bukan tanaman. Kemudian untuk pasal yang dipersangkakan yaitu 114 ayat 1, 111 ayat 1, 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika. Mereka tertangkap rata-rata berawal dari informasi masyarakat, kemudian personil Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan melakukan penyelidikan dan alhamdulillah tertangkap para pelaku penyalahgunaan peredaran narkoba tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Ya. Apakah mereka ini semua ada yang residivis sebelumnya? Ada beberapa yang memang residif, ada yang baru pertama kali tertangkap. Ada lagi? Ya. Tadi saya sampaikan kalau untuk modus pengiriman ada beberapa barang, contohnya ganja ini dikirim dari arah Sumatera menggunakan kendaraan, kemudian di full atau diturunkan di salah satu tempat TKP yang ada di wilayah Jakarta ini, kemudian disebar kembali ke beberapa lokasi dan disebar ke beberapa orang yang modusnya itu diatur oleh salah satu yang ada di wilayah Sumatera. Ekspedisi kendaraan barang. Itu peredaran yang menggunakan ekspedisi dalam jumlah besar ya Pak ya, tapi ke pelanggan-pelanggannya ada katanya lagi ramai jasa online gitu jualnya. Ada juga nggak Pak kayak gitu? Beberapa modus yang digunakan oleh para pelaku penyalahgunaan narkoba terkait dengan masalah pengiriman, betul ada yang menggunakan jasa-jasa online, ada yang menggunakan ekspedisi darat, menggunakan transportasi darat, menggunakan kendaraan barang yang itu datang barang full atau banyak, penuh, kemudian diturunkan di beberapa lokasi yang sudah diatur oleh yang si pemilik barang atau si pengirim barang ini. Oke, ada lagi? Ya. Agak kelas. Ini operasi nama tadi operasi Jaya apa nama pengungkapan ini dari hasil operasi Cipta Kondisi ya Pak? Apa sih tadi?
Operasi Nila atau operasi ini kegiatan operasi yang memang dilaksanakan oleh Satuan Reserse Narkoba Jakarta Selatan. Kemudian juga dari kegiatan-kegiatan memang upaya-upaya penyelidikan yang dilakukan oleh personil narkoba. Rentan waktunya Pak? Tadi sudah disampaikan dalam rentang waktu kurang lebih 2 minggu. 2 minggu ya, Ya. Pak. Pak, dilihat perbandingannya di tahun lalu dengan operasi yang sama, kan apalagi ada pernyataan dari Mabes Polri ataupun Polda Metro bahwa ada peningkatan selama pandemi. Ya. Kalau kita bandingkan seperti itu, bagaimana Pak narkoba saat ini? Ya, betul Mbak. Jadi di saat pandemi ini ada peningkatan terutama yang kita soroti di sini adalah modus pengiriman yang menggunakan jasa online ini meningkat. Mereka bersama-sama menyaru atau bersama-sama dengan pengiriman barang lainnya yang memang selama ini adalah jasa antar online yang biasa digunakan oleh masyarakat. Mereka memanfaatkan jasa online tersebut, pengantaran online tersebut, sehingga mempersulit terkait dengan pelacakan terkait siapa pengirim dan siapa yang dikirim karena menggunakan jasa online. Indikator peningkatnya apa Pak? Jumlahnya banyak atau jumlah pengirimannya atau gimana Pak? Jumlah pengungkapan kasusnya, Oh, oke. peredaran jumlah pengungkapan kasusnya atau jumlah kasusnya sendiri itu makin meningkat. Ada angka Pak? Ya, Angkanya, kasusnya? untuk masalah angkanya nanti kita lebih lanjut untuk kita lihat datanya realnya untuk terkait evaluasi perbandingan antara tahun sebelumnya dan tahun saat ini. Oke, untuk jenisnya sendiri gimana Pak? Lebih banyak ganja, ekstasi atau yang lain? Sama, hampir sama, perkembangannya hampir sama. Ganjanya juga banyak, kemudian sabu maupun sinte juga seiring bertambah. Beda-beda. Jadi masing-masing ada jaringannya tersendiri masing-masing. Oke, ada lagi? Sumateranya luas, Sumatera mana Pak? Ada wilayah Sumatera, tidak usah saya sampaikan, ada wilayah Sumatera. Lebih dalamnya lagi nanti kita dalami lagi ya. Apakah mereka ini semua ditangkap di Jakarta atau di Banten atau yang dari Sumatera, Pak? Ada yang di Jakarta, ada yang ditangkap di Banten. Wilayahnya macam-macam rata, ada wilayah Jakarta Selatan, ada yang di wilayah Jakarta Timur, wilayah Jakarta Barat. Untuk wilayah Jakarta Selatan sendiri ada sekitar dari 25 ini ada sekitar 17 Orang. ya, orang. Ini yang ditampilkan ada cuma 8 orang, Pak. Ya. Sisanya gimana, Pak? Ada di dalam. Apa Physical distancing, jadi tidak terlalu banyak kita tampilkan, contoh saja, sampel saja. Tapi ada yang di bawah umur apa tidak? Tidak ada, dewasa semua. Perannya apa Pak semuanya Pak? Macam-macam tadi perannya sesuai dengan modusnya. Ada yang dia membawa, ada yang dia menyerahkan, ada dia membeli, menguasai peran-perannya, barang-barang jenis narkoba sesuai jenis ini, ganja, sabu, sinte, dan lain-lain. Belum ada bandar. Mereka ini bisa dikategorikan perantara dan bisa dikategorikan juga bandar. Karena kan bandar ini terkait atau tergantung di sudut mana kita lihatnya. Ketika dia menyerahkan ke orang, ketika dia menyerahkan ke si A, ke si B, ke si C, ya dia bisa dikatakan bandar. Hanya klasifikasi bandar tersebut nanti dilihat dari jumlahnya. Cukup? Si ada? Terkait online tadi itu yang marak tadi itu Pak, mungkin dari upaya kepolisian seperti apa Pak mencegahnya atau menindaknya seperti apa Pak? Ya tentunya kita mengawasi peredaran dengan modus menggunakan jasa online di sini. Itu dalam pengawasan kita juga, hanya kami bisa mengimbau agar para pemilik jasa online juga harus hati-hati, waspada ketika diperintahkan atau dimintai atau disuruh untuk mengantarkan barang, pastikan barang tersebut aman, artinya mempertanyakan kepada si pengirim barangnya
yang menggunakan jasa pengirimannya itu dipertanyakan barang ini jenisnya apa, bahaya atau tidak. Artinya kita untuk menghilangkan unsur dari si pengirim online ini sendiri apakah terlibat jaringan atau tidak. Nah, di situ nanti sebagai bahan-bahan keterangan ataupun fakta-fakta yang nantinya akan digali oleh kepolisian supaya yang bersangkutan juga memang betul bahwa yang bersangkutan ini adalah memang jasa online. Artinya mereka bisa juga kena kalau mereka nggak. Tergantung tadi yang saya sampaikan, tergantung dari motifnya. Apakah memang yang bersangkutan memang hanya sekedar pure jasa online atau mereka bagian atau yang bersangkutan bagian dari jaringan peredaran itu sendiri. Itu semua kan kita gali, kita lidik. Tapi belum ada yang ketangkap dari jasa online yang seperti Saat ini belum ada. Saat ini mereka rata-rata memang hanya digunakan sebagai untuk pengantar sebagai jasa online. Beberapa bulan lalu kan ada pengungkapan kasus dari Sumatera juga Pak. Ini apakah bagian dari pengembangannya atau? Itu bisa menyangkut juga karena kegiatan ataupun peredaran ini sebetulnya walaupun memang saling terputus, sebetulnya memang terkait di sumbernya itu memang masih saling terkait. Artinya para pelaku-pelaku ini masih biasanya masih saling memiliki keterkaitan. Entah itu keterkaitan saudara, keluarga, ataupun memang sesama saling mengenal, kawan. Walaupun memang belum tentu itu satu dari satu sumber yang bersamaan. Bisa dari beberapa sumber. Oke, cukup?